Halo Sobat CSAC, kembali lagi bersama saya Randy. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian bill of material pada format Excel di Accurate Online Manufacture. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, kita bumper terlebih dahulu. Oke, nah di video kali ini saya akan jelaskan tentang bagaimana sih pengisian bill of material pada format Excel di Accurate Online Manufacture, yang dimana dalam pengisian bill of material pada Accurate Online Manufacture itu kita bisa melakukan import dari Excel. Nah, di sini mungkin banyak para sobat saja yang bertanya, di dalam format Excel itu kan banyak sekali kolom-kolom dan baris yang harus kita isi. Nah, itu bagaimana sih pengisiannya yang benar, terus apa saja dan seperti apa supaya pada saat nanti proses impor itu tidak gagal. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja yang perlu diisi dan pengertian dari kolom-kolom serta baris yang ada di format Excel tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat di format Excel-nya di baris 1 sampai 6 ini adalah penjelasan mengenai kolom-kolom dan baris-barisnya seperti itu. Nah, dari kolom 7 ini adalah isiannya. Yang dimana pertama di sini jelaskan kalau kita di bagian kolom A terlebih dahulu itu adalah judul baris yang harus kita isi. Pertama, di sini kita sesuaikan. Ini juga dibedakan warna-warnanya. Kalau kita isi untuk di baris 7 ini kan bagian header. Bagian header itu sama dengan yang di baris pertama di sini. Nah, ini adalah kolom-kolomnya, mulai dari kolom B sampai nanti kolom baris A1 depan yang perlu kita isi. Sebenarnya nggak perlu sampai sepanjang itu, sampai baris kolom A, kolom H di sini gitu. Nah, di masing-masing kolom ini juga ada penjelasannya. Nah, pertama kita bahas satu persatu. Untuk yang header, kolom B itu untuk yang baris header, pengertian adalah ini untuk mengisi baris untuk isian nomor formula di sini. Karena kita lihat di kolom B ini untuk baris header itu adalah nomor formula. Berarti kita di sini adalah nomor formulanya. Gitu. Contoh. Oke. Ini adalah nomor formula atau nomor BOM-nya. Lalu di kolom C ini adalah kode produk. Kode produk ini adalah kode produk atas produk utama, produk barang jadinya. Kita mau produksi apa? Contoh kita mau produksi baju baju. Nah, di sini berarti kode produk atas baju itu apa? Ini sesuaikan dengan kode produk yang sudah kita upload di master data items ya. Gitu. Nah, jadi harus sama dengan kode produk yang sudah kita upload di master items. Kode produk barang jadinya. Lalu di sini kolom D itu produk utama adalah nama produk barang jadinya. Dan baik lagi di sini adalah sesuai dengan produk ataupun master data yang sudah kita import di master items. Lalu di kolom E ini kita baca ini adalah kuantitas. Kita masih fokus di baris header ya. Nah, di sini kolom E itu sama dengan kuantitas. Jadi kita isikan adalah kuantitas barang jadinya. Jadi kita ini pengertiannya adalah ini adalah formula untuk membuat berapa baju. Gitu. Kalau misalkan formula untuk membuat satu baju, berarti kuantitas isi adalah 1. Satuannya apa di sini? Kita lanjut ke kolom F. Ini adalah satuannya, unit satuan atas baju ini. Apa? Misalkan pieces. Nah, kita isikan. Dan balik lagi di sini adalah mulai dari nama kode produk, nama produk, dan juga satuan ini sesuai dengan yang di master data items. Untuk di kolom G ini nama cabang. Nama cabang di sini sebetulnya sifatnya opsional.
Jadi boleh diisi, boleh juga tidak. Karena ini tergantung apakah sobat CSC menggunakan bukti cabang atau tidak. Anggap di sini kalau tidak menggunakan bukti cabang bisa dikosongkan. Lalu keterangan adalah nama ataupun keterangan atas formula tersebut. Ini kita bisa isikan formula baju bayi. Baris I dan seterusnya adalah untuk custom karakter 1. Kalau misalkan ada atribut tambahan, kolom tambahan itu bisa kita isi, tapi kalau tidak bisa diabaikan. Nah, lanjut ke baris stage. Baris stage ini kita fokus berarti di baris yang kedua. Stage ini adalah kalau misalkan kita ada tahapan-tahapan produksi. Nah, diisikanlah di sini detail nama-nama tahapan produksinya. Misalkan dalam membuat baju bayi ada beberapa tahapan. Misalkan contoh ada tahapan potong, jahit, packaging seperti itu. Nah, kita isikan di sini di kolom stage, di baris stage maksud saya. Di baris stage di sini pertama di kolom B-nya itu ada nomor urut. Nomor urut ini berdasarkan dari nomor urut tahapan. Nomor urut tahapannya apa? 01. Tuh. 1. Lalu diisi nama tahapannya. Nama tahapannya apa? Di sini. Tahapan potong. Kolom D ini adalah subcon artinya. Subconnya adalah apakah tahapan potong ini di subcon atau tidak. Seperti itu. Kalau iya, berarti diisi iya. Oke. Kalau tidak, berarti diisi tidak. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Nah, dan di kolom-kolom lainnya itu karena tidak ada di sini, berarti tidak perlu diisi. Cukup sampai di kolom D untuk pengisian tahapan. Nah, kalau misalkan ada lebih dari satu tahapan, berarti di sini kita harus insert sebanyak tahapan yang kita buat. Misalkan tadi ada 3 tahapan, berarti ada 3 insert untuk baris stage. Nah, lanjut tahapan kedua, misalkan tahapan jahit. Nah, ini subcon atau tidak? Tidak. Nah, lalu tahapan ketiga, misalkan tahapan packaging. Nah, tahapan packaging ini kalau misalkan subcon diisi ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini cukup sampai 3 tahapan, berarti cukup dibuat 3 baris stage saja, tidak boleh lebih. Jadi dihapus yang ini, yang di contoh ini dihapus. Jadi cukup 3 baris saja untuk pengisian stage. Oke. Lalu selanjutnya di baris material. Material ini berarti pengisian detail nama bahan bakunya. Nah, di kolom B kita fokus di baris material itu adalah kode bahan baku. Nah, kode bahan baku kita isikan sesuai dengan kode barang bahan baku yang sudah kita upload di master data items. Tuh. Nah, misalkan di sini berarti kain. Terus di sini ada kuantitasnya berapa. Satuannya apa di sini. Ini contoh. Nah, lalu di sini kain ini masuk tahapan yang mana? Gitu. Maksudnya adalah bahan baku ini dikeluarkan pada saat tahapan yang mana. Seperti itu. Nah, misalkan di tahapan pertama, berarti kita isi nama tahapannya, tahapan potong. Oh iya, untuk tahapan nama tahapan ini juga disesuaikan dengan nama tahapan yang sudah kita daftarkan di master data tahapan produksi. Oke. Selanjutnya ini berarti tidak perlu diisi lagi, cukup sampai kolom F untuk material.
Lalu kalau misalkan ada material lagi yang kita gunakan, berarti kita harus insert barisnya di sini. Insert baris material juga. Nah, contoh di sini ada lagi benang. Nah, ini masuk tahap apa? Ini misalkan berapa? Contoh, nah ini tahapan jahit. Nah, kalau misalkan ada lagi, berarti kita insert lagi di sini. Insert lagi material. Kancing. Nah, di sini misalkan tahapan jahit. Oke. Nah, ini contoh misalkan ada 3 material yang kita gunakan, berarti kita buat 3 baris untuk baris material. Oke. Nah, selanjutnya ini baris expense. Baris expense berarti adalah baris untuk pengisian biaya-biaya produksi yang kita gunakan. Seperti itu. Kalau misalkan kita ingin daftarkan juga di bill of materialnya. Nah, ini juga sesuai dengan biaya apa saja yang kita gunakan. Nah, kita isikan di sini, ini adalah di kolom B-nya, berarti kode biaya. Kode biaya berarti adalah kode daftar list biaya produksi yang sudah kita daftarkan di master data items. Seperti itu. Nah, di sini biaya upah. Nah, lalu di sini kuantitasnya berapa? Terus ini misalkan satuannya apa? Dan kalau di sini biaya upah masuk sebagai tahapan yang mana? Seperti itu. Ini biasanya kalau di sini isikan nama tahapan subcon kalau misalkan dia biaya upahnya itu di bagian subcon. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan di sini contoh biaya yang kedua biaya subcon. Nah, di sini berarti masuk tahapan packaging. Nah, biaya upah ini kalau misalkan dia tidak masuk ke tahapan subcon berarti bisa dikosongkan. Itu. Kalau misalkan pengertiannya biaya upah ini yang mencakup dari semua tahapan, itu ya berarti tidak perlu diisi. Itu. Kolom lainnya ini berarti cukup sampai di kolom F untuk pengisian expense. Nah, selanjutnya di bagian baris ekstra ini adalah kalau misalkan kita ada produk lainnya, misalkan dalam pembuatan bill of material ini bisa menghasilkan produk utama baju-baju ataupun bisa ada menghasilkan produk lainnya seperti itu. Kalau misalkan ada, kita bisa isikan sesuai di sini ada kode produknya di kolom B, di kolom C nama produknya ini pasti sesuai yang kita sudah daftarkan di master items ya. Lalu kuantitasnya dan satuannya serta porsinya berapa persen. Jadi kalau misalkan ternyata kita alokasikan untuk produk lainnya ini sama dengan 15%, berarti diisikan 15%. Jadi nanti dari formula produk itu 15%-nya akan menjadi produk lainnya. Seperti itu. Namun kalau misalkan tidak ada produk ekstra itu bagaimana? Itu kita harus delete baris ekstranya di sini. Nah, itu. Kita harus delete. Kalau misalkan tidak ada. Lalu yang terakhir adalah secondary product. Secondary product ini adalah kualitas produk kedua. Artinya kalau misalkan dalam proses produksi ada barang reject gitu. Nah, barang reject kita daftarkan di bill of material gitu, barang reject dan kode produknya berarti berbeda dengan produk utama. Kita harus buat produk rejectnya seperti itu. Nah, di sini di bagian kolom B itu ada kode produk, berarti kode produknya kita isi.
nama produknya berarti di sini kita bisa isi baju bayi reject contohnya ya, atau barang not goods di sini. Lalu kuantitasnya itu di sini tidak perlu isi kuantitas, sorry. Jadi cukup sampai kolom B dan C, cukup isi nama kode produk dan nama produknya saja, seperti itu. Ini untuk pengisian bill of materialnya. Lalu kalau misalkan kita bikin lagi nih kode ataupun bill of material yang kedua, berarti kita harus dibuat lagi di sini. Nah, kita buat lagi headernya, kita lanjutkan ke bawah. Lanjut dari header, di sini apa nih? Berarti BOM yang kedua di sini. Lalu misalkan di sini apa? Kan celana bayi contohnya. Nah, kita buat lagi, lanjutkan di sini. Terus tahapannya apa lagi? Terus materialnya apa yang kita gunakan. Nah, terus apalagi di sini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kita juga harus dibuatkan seperti itu. Jadi dan seterusnya kita buat lagi, kita bisa langsung. Jadi kalau misalkan untuk pembuatan bill of material yang selanjutnya, tinggal kita sesuaikan lagi, isikan dari headernya, stage-nya, material yang kita gunakan, biaya produksi yang kita gunakan, secondary yang kita daftarkan jika ada, seperti itu. Terus ke bawah di sini. Nah, dengan begitu, jika kita sudah isikan semua bill of materialnya di sini sesuai dengan formatnya, kita bisa langsung import di Accurate Online-nya melalui fitur ataupun menu di bagian bill of material, seperti itu. Nah, seperti itulah ada cara kita mengisi format Excel atas bill of material pada Accurate Online Manufaktur. Semoga video ini bermanfaat buat para sobat SAC. Silakan like serta share sebanyak-banyaknya, lalu subscribe jika belum subscribe channel kita, serta komen jika ada saran ataupun masukan mengenai video tutorial yang ingin kita buatkan. Saya Randy, sampai jumpa di video tutorial lainnya. Sampai jumpa. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.